pemirsa, senang sekali kami berjumpa kembali menjumpai Anda dalam program Apa Kabar Parepare. Beragam informasi seputar kota Parepare tentunya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Trianti Sulaiman dan saya Johan Manikam. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Sebagai bentuk rasa sukacita dalam suasana Natal, 6 warga binaan Lapas Kelas 2 Parepare yang beragama Nasrani mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan selama 1 bulan. Sebanyak 6 warga binaan pemasyarakatan di Lapas Parepare mendapatkan remisi Natal tahun 2020. Penyerahan remisi dilakukan Lapas dengan menghadirkan seluruh warga binaan yang beragama Nasrani sebagai bentuk sukacita atas pemberian remisi kepada 6 warga binaan pada perayaan Natal tahun ini. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Simung mengatakan, dari 13 warga binaan yang beragama Nasrani di Lapas Parepare, 6 diantaranya mendapatkan remisi pada Natal tahun ini. Mereka yang mendapatkan remisi telah memenuhi syarat administratif seperti telah menjalani hukuman dari tanggal penahanan sampai hari Natal 2020 dan telah berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas dan rutan. Warga binaan yang mendapatkan remisi Natal masing-masing mendapatkan potongan masa tahanan 1 bulan. Pemberian remisi ini juga bertujuan memberi motivasi narapidana untuk dapat menyadari kesalahannya dengan memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan selama dan setelah menjalani pidana. Kegiatan apa yang barusan dilaksanakan oleh lapas ini, Pak? Kegiatan penyerahan remisi khusus untuk remisi Natal kepada warga binaan yang beragama Nasrani. Ini ada berapa warga binaan, Pak, yang mendapatkan? Yang mendapatkan remisi ini sebanyak 6 orang. Rata-rata remisinya 1 bulan. 1 bulan, Pak, yang mendapatkan. Ini, Pak, ada berapa warga binaan yang beragama Nasrani, Pak? Untuk di Lapas Parepare ini warga binaan yang Nasrani sebanyak 13 orang. 13 orang, Pak. Ini, Pak, yang mendapatkan remisi ini memang kenapa diberikan, Pak? Yang mendapatkan remisi ini ya memang sudah memenuhi syarat. Namun yang belum mendapat, insya Allah mungkin tahun depan yang sudah memenuhi syarat baru kita usulkan. Ini rata-rata kasus apa semua, Pak? Ada narkotika, ada perdagangan anak. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebanyak 42 orang dari 14 madrasah mengikuti kegiatan BIMTEK, EDM, dan IRKAM. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada kepala madrasah dan operator serta bendahara dana BOS untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis elektronik. Sebanyak 42 orang dari 14 madrasah mengikuti kegiatan bimbingan teknik penerapan evaluasi diri madrasah dan rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik tim inti Madrasah Kota Parepare Rombel 2 di Aula Madrasah Alia Negeri Atoman 2 Kota Parepare yang berlangsung selama 5 hari, yakni tanggal 21 hingga 25 Desember 2020. Hal tersebut sesuai dengan laporan dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Parepare, Dr. Muhammad Idris Usman, saat dimintai keterangannya di sela-sela kegiatan BIMTEK pada Senin 21 Desember 2020. Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Parepare Dr. Muhammad Idris Usman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada kepala madrasah dan operator serta bendahara dana BOS untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis elektronik. Kita melaksanakan bimbingan teknis penerapan evaluasi madrasah PDM dan rencana kerja anggaran madrasah berbasis elektronik atau RKAM. Jadi kegiatan ini merupakan bantuan dana hibah dari Wakbun atau Wakbunnya kepada Kementerian Agama dalam hal ini Pendidikan Madrasah untuk memberikan bimbingan teknis kepada kepala madrasah dan operator serta bendahara dana BOS untuk melaksanakan kegiatan yang berbasis elektronik. Adapun pesertanya terdiri dari 42 orang dari 14 madrasah, yakni 9 madrasah aliyah dan 5 madrasah sanawiyah sekota Parepare. Masing-masing mengutus 3 orang terdiri dari kepala madrasah,
operator, serta bendahara dana BOS. Selama 5 hari kegiatan, para peserta akan dibimbing dan mendapatkan materi dari tim inti nasional, tim inti provinsi, dan tim inti kota Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Para petani yang berada di wilayah Kelurahan Lapak D diedukasi tentang pentingnya menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Lurah serta Babinsa dan Babin Kamtipmas Kelurahan Lapak D turut membantu para petani menanam padi sambil mengedukasi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih merebak. Tim Kelurahan Lapak D yang biasa disebut dengan 3 pilar ini terjun langsung berbaur dengan petani lainnya. Pertanaman pindah padi seluas 2 hektar ini dilakukan bersama dengan kelompok tani Alupang serta kelompok tani Tegal Hortikultura bersama Babinsa, Bimas, penyuluh pertanian, Ketua Kim dan tim Kelurahan Lapak D. Lurah Lapak D Sri Meriani yang memimpin langsung kegiatan ini mengatakan, dalam kegiatan ini rutin dan gencar melakukan pengawasan dan penegasan kepada setiap masyarakatnya agar selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti saat menanam padi yang dilakukan bersama saat ini, seluruh kelompok tani dihimbau untuk menanam padi dengan menerapkan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan usai melakukan penanaman padi. Ini sebagai bentuk di masa pandemi ini masyarakat tetap termotivasi untuk melakukan aktivitas mereka dengan mengutamakan protokol COVID. Seperti itu. Harapan kami untuk kegiatan ini semua kelompok yang ada di wilayah Lapak D sebanyak 13 kelompok bergerak. Alhamdulillah dengan kerjasama ini sinergi antara kelurahan dan pihak dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian saja pastinya. Bukan saja persawahan, tapi ada juga hortikultura. Selain mengedukasi pentingnya protokol kesehatan, kegiatan menanam ini juga untuk memberikan motivasi kepada para petani agar tetap semangat mengelola lahan sawah mereka meski kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sehingga nantinya dapat meningkatkan produktivitas petani. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 keluarkan surat edaran pelaksanaan protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru. Untuk informasi selengkapnya berikut cuplikannya untuk Anda. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Parepare mengeluarkan edaran terbaru tentang pembatasan aktivitas masyarakat dan perdagangan serta pelaksanaan protokol kesehatan selama hari Natal dan Tahun Baru di masa pandemi COVID-19 Kota Parepare. Surat edaran bernomor 060/26/ET.COVID-19 pertanggal 23 Desember 2020 tersebut berisi instruksi yang wajib dipatuhi dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah Kota Parepare terhitung mulai tanggal 25 Desember sampai dengan 15 Januari 2021. Surat edaran ini ditandatangani langsung Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare, Dandim 1405 Malusetasi Letkol Arianto Wibowo selaku Ketua 1, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah selaku Wakil Ketua 2, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos selaku Ketua 4, dan Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Amir Syarifuddin SHMH selaku Ketua 5. Surat edaran ini memuat penekanan, setiap orang yang melakukan perjalanan keluar masuk dalam wilayah Kota Parepare wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, dan menjaga jarak. Selain itu juga diatur ketentuan bagi pengelola toko, swalayan, restoran, rumah makan, dan kafe tentang batas aktivitas sampai pukul 21 atau jam 8 malam. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama saya Johar Manikam, saudara. Untuk meminimalisir kerumunan warga sebagai upaya antisipasi peningkatan kasus COVID-19, pemerintah telah melakukan pembatasan jam operasional kafe dan restoran hanya sampai jam 8 malam. Namun masih saja petugas mendapati pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Tim penegak hukum Satgas COVID-19 Kota Parepare melakukan sidak ke sejumlah rumah makan dan kafe yang melanggar jam operasional selama hari libur Natal dan Tahun Baru pada masa pandemi COVID-19. Rumah makan dan kafe yang melanggar diberi sanksi teguran dan ditutup paksa.
Penindakan tegas ini dilakukan usai sebelumnya tim Satgas COVID-19 Kota Parepare memberikan himbauan mengenai pembatasan jam operasional kepada setiap pengusaha, baik kafe dan restoran di wilayah Kota Parepare. Namun dari sidak yang dilakukan, tim penegak hukum Satgas COVID-19 pada malam Kamis kemarin, beberapa pengusaha terciduk petugas masih menerima tamu hingga batas jam operasional yang telah ditentukan oleh tim Satgas COVID-19 Kota Parepare. Malam ini kita akan melaksanakan pemantauan pengawasan lapangan terkait dengan surat tim gugus tugas Kota Parepare bahwa mulai hari ini pada tanggal 24 Desember 2020 seluruh tempat kegiatan masyarakat jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tidak ada toleransi. Warkop, kafe, restoran, kalau ada yang kita dapatkan, kita harus tutup. Sejauh ini sudah berapa yang melanggar? Tadi kita sudah tutup S3 box. Sekarang ini kita lihat Mititi ini masih menerima tamu. Tadi sudah disampaikan lebih awal oleh pemerintah setempat dalam hal RT, kemudian lurahnya. Kita masih lihat membuka, makanya kita tutup sekarang. Untuk memastikan para pengusaha ini tidak lagi melakukan pelanggaran jam operasional, maka akan dilakukan pemantauan di setiap harinya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, aktivitas perdagangan mulai 24 Desember kemarin hanya boleh dilakukan mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah pagi hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah malam. Surat edaran tentang pembatasan aktivitas masyarakat dan perdagangan ini akan berlaku hingga 15 Januari mendatang. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare mensosialisasikan terkait aturan baru pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan aktivitas masyarakat dan perdagangan serta pelaksanaan protokol kesehatan selama hari libur Natal dan Tahun Baru pada masa pandemi virus corona di Kota Parepare. Satpol PP, POM, Kodim 1405 Malusetasi, Polres Parepare, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Kelurahan Galung Maloang, serta BPBD yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 Parepare Kecamatan Bacukiki tersebut mulai melaksanakan sosialisasi surat edaran di beberapa para pelaku perdagangan dan juga melakukan razia masker di Jalan Jenderal Muhammad Yusuf Kota Parepare pada Jumat 25 Desember 2020. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Parepare ini menekankan terkait dengan aktivitas perdagangan yang mulai 24 Desember kemarin hanya boleh dilakukan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 20 malam dan berlaku hingga 15 Januari mendatang. Ditekankan prioritas utamanya bagi para toko dan pengusaha untuk mentaati aturan yang ada dengan adanya surat edaran wali kota ini supaya ditaati aturan itu ditutup dari dibuka jam 8 pagi sampai jam 20 malam. Sampai tanggal 15 Januari. Setelah itu, tim Satgas Penanganan COVID-19 masih akan memantau kembali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Apabila melanggar, para pelaku perdagangan akan diberikan sanksi berupa teguran dan administrasi. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami pemirsa, sebanyak 2.500 guru mengaji yang ada di Sulawesi Selatan yang mendapatkan insentif dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, 75 orang diantaranya kuota untuk Kota Parepare. Gubernur Sulawesi Selatan melalui Dewan Pengurus Wilayah BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan insentif kepada 75 guru mengaji yang ada di Kota Parepare. Penyerahan itu dilakukan bertepatan dengan pembukaan musyawarah daerah yang ke-9 DPD BKPRMI oleh Ketua DPW BKPRMI Sulawesi Selatan yang diwakili Wakil Ketua DPW BKPRMI Muhammad Zulkarnain di Hotel Bukit Kenari pada Kamis 24 Desember 2020. Wakil Ketua DPW BKPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Saleh menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyalurkan bantuan insentif guru mengaji dengan total penerima sebanyak 2.500 guru mengaji se-Sulawesi Selatan. Khusus untuk Kota Parepare mendapat kuota sebanyak 75 guru mengaji. Kami dari pengurus wilayah DPW BKPRMI dalam hal ini mewakili gubernur untuk memberikan insentif guru mengaji kepada
guru-guru mengaji yang ada di seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Khusus untuk Parepare itu mendapat kuota 75 guru mengaji yang mendapat insentif dari gubernur sebesar Rp1 juta per tahun. Jadi dana insentif ini merupakan murni bantuan dari gubernur, yang mana bantuan ini telah disetujui juga oleh DPRD provinsi. Dan tahun ini, ya alhamdulillah kita dapat kuota 75 untuk kota Parepare, dan insya Allah tahun 2021 itu akan semakin ditingkatkan kuotanya, karena target untuk tahun 2021 ada 10.000 penerima insentif guru mengaji dari gubernur. Tercatat ada ratusan guru mengaji di kota Parepare, namun tahun ini hanya mendapat kuota untuk 75 guru mengaji khusus dari gubernur. Hal ini diberikan dengan melihat beberapa indikator ataupun aspek, yaitu jumlah TPA rasio perbandingan santri dan guru mengaji dan masa aktif sebagai guru TPA. Diketahui selain bantuan gubernur, pemerintah kota Parepare juga tiap tahun memberikan insentif bagi guru mengaji. Andi, TV Peduli mengabarkan. BKPRMI Kota Parepare menyerahkan piagam penghargaan BKPRMI Award kepada lembaga zakat dan relawan kemanusiaan pada acara Musda ke-9 DPD BKPRMI Kota Parepare yang digelar kemarin. Pemberian BKPRMI Award ini tentunya sebagai bentuk penghargaan atas eksistensinya peduli terhadap umat. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Dewan Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid atau DPD BKPRMI Kota Parepare menyerahkan piagam penghargaan BKPRMI Award kepada lembaga zakat, relawan masjid, dan relawan kemanusiaan Kota Parepare, di antaranya Lazismu, Lazisnu, Paskas, Kurir Langit, Komunitas Bersih-Bersih Masjid, dan beberapa komunitas keumatan lainnya. Penyerahan penghargaan BKPRMI Award tersebut diserahkan Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare Rahman Saleh pada acara Musda yang ke-9 DPD BKPRMI Kota Parepare yang digelar di Hotel Kenari pada Kamis 24 Desember 2020. Ketua Panitia Musda Irwan Yusuf Caco mengatakan pemberian BKPRMI Award ini sebagai bentuk penghargaan terhadap lembaga zakat dan relawan kemanusiaan di Kota Parepare atas eksistensinya peduli terhadap umat. Untuk Musda kali ini kita rangkaikan dengan penyerahan BKPRMI Award yang kurang lebih ada 16 penerima, termasuk Langit dan dari remaja masjid dan kelompok-kelompok yang selama ini di Parepare eksistensinya sudah tidak dilakukan terhadap kepedulian kepada umat, kepada masyarakat Parepare untuk pemberdayaan masjid dan kegiatan-kegiatan sosial budayanya, sehingga BKPRMI mengambil langkah untuk memberikan reward atau award kepada mereka-mereka yang seharusnya mendapat perhatian khususnya dari BKPRMI. Sementara itu, Ketua DPD BKPRMI Kota Parepare Rahman Saleh menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga zakat dan relawan peduli umat lainnya atas dedikasi dan kepedulian terhadap sesama yang secara tidak langsung mendukung program keumatan BKPRMI Parepare. Andi, TV Peduli mengabarkan. Anda masih tetap setia bersama kami pemirsa. Bakti sosial sunatan massal bagi warga kurang mampu digelar komunitas Rumah Belajar Cinta Damai bekerja sama dengan 6 komunitas lainnya yang ada di Kota Parepare. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Rumah Belajar Cinta Damai atau RBCD Kota Parepare menggelar sunatan gratis bagi anak duafa di Jalan Jenderal Sudirman pada Jumat 25 Desember 2020. RBCD melakukan sunatan massal tersebut bekerja sama dengan 6 komunitas, diantaranya Yayasan Pendampingan Kesehatan Terpadu atau YPKT, Ikatan Alumni Semansa 91 Parepare, Kurir Langit Parepare, Kagama Sulawesi Selatan, dan Aisyah Umpar. Founder RBCD Parepare Asniar Humas mengatakan, sebanyak 30 anak yang mengikuti sunatan massal ini datang secara bergantian sesuai jadwal masing-masing untuk menerapkan protokol kesehatan. 6 komunitas ini juga menyediakan 5 tenaga medis khusus hitan anak, juga bingkisan, obat-obatan, dan uang tunai untuk para peserta sunat. Jadi kami melakukan kegiatan ini mendapat rekomendasi dari pemerintah kota karena tidak boleh berkerumun, menetapkan protokol kesehatan. Jadi setiap kali anak selesai mereka langsung pulang. Jadi
mereka juga diatur secara bergiliran, jadi tidak datang bersamaan ya. Jadi kita memberikan anak yang pertama sampai kelima datang jam berapa, maksimal 1 pendamping seperti itu. Bu, untuk jumlah yang disunat itu ada berapa? Ada 30 anak, jadi mereka mendaftar, tapi kalau ada yang batal, itu bisa diganti karena ada yang baru hari H juga ingin ikut seperti itu. Ya. Tadi ada Wakil Ketua YPKT Parepare Armanto mengatakan, di masa pandemi ini, masyarakat tak perlu khawatir untuk mendaftarkan anaknya untuk sunat karena pelaksanaan akan dilakukan mengikuti protokol kesehatan yang harus diperhatikan, yakni para peserta dalam hal ini anak harus mempersiapkan mental, menjaga kebersihan baik sebelum maupun setelah sunat. Baik dari mental itu harus, kemudian kita juga mengajarkan bagaimana cara mereka baik pada saat disunat dan setelah disunat menjaga kesehatan, terutama terutama ceritanya istilahnya apa ya, anak-anak kan terkadang malas mandi, itu yang harus kita ajarkan pada mereka, walaupun setelah disunat tetap harus menjaga kesehatan. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Tim Gabungan Protokol Kesehatan Kota Parepare dipimpin langsung Kepala Dinas Satpol PP melakukan pemantauan di sejumlah tempat hiburan maupun titik keramaian lainnya. Pemerintah Kota Parepare kembali memperketat penegakan disiplin protokol kesehatan dan penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan guna menekan penularan COVID-19 di kota ini, khususnya dalam menghadapi momen libur hari Natal maupun Tahun Baru 2021. Hal ini terlihat saat tim gabungan penegakan protokol kesehatan Kota Parepare turun memantau pelaksanaan surat edaran Wali Kota Parepare terkait pembatasan aktivitas masyarakat dan perdagangan serta pelaksanaan protokol kesehatan selama libur Natal dan Tahun Baru kepada warga masyarakat dan pelaku usaha pada Kamis malam 24 Desember 2020. Tim Gabungan Penegakan Protokol Kesehatan Kota Parepare dipimpin langsung Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare Haji Muhammad Anzar MSI melakukan pemantauan di sejumlah tempat hiburan maupun titik keramaian lainnya, seperti tempat usaha warung kopi maupun kafe hingga rumah makan untuk tetap berpedoman pada surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare. Saya Johar Manikam dan saya Adrianti Sulaiman, mewakili segenap kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.